Jamu bos. Cobain yuk. Mantap. Jamu. Jangan lupa jamu. Yo, balik lagi bersama gue di channel Absurd dia. Mantap, mantap. Hidup absurd, film absurd, review pun absurd. Ya, mantap. Jangan lupa kalian semua untuk mensubscribe channel ini karena ini channel kecil ya. Selamat datang di channel saya di Absurd dia ini. Jadi pada video kali ini kita akan membahas film zombie ya, tapi dari Indonesia bos. Ini film baru rilis karya dari Kimo Stambul ya, film zombie. Wah gila mantap, Indonesia bikin zombie bos, kapan lagi gitu. Jangan lupa jamu dulu ya, karena ini film membahas jamu juga. Kita ngejamu dulu guys. Tangan kiri nggak boleh, tangan kanan ya. Mantap. Enak. Film ini berjudul Abadi Nanjaya atau The Elixir ya, versi Inggrisnya tuh judulnya ya. Jadi singkatnya film ini membahas apa bang? Ya bagi kalian semua tahu lah ya, film ini tuh dia membahas zombie gitu, membahas tema zombie. Tapi apakah bagus? Kita apresiasi dulu untuk pembuat film, kan, kru-krunya, sutradara, penulis, sebagai apapun itu. Kita apresiasi gitu. Ini film zombie yang proper pertama kali di Indonesia gitu ya. Mungkin ada film zombie sebelumnya gitu, tapi ini yang paling mantap gitu. Ini yang paling dibicarakan dan yang paling dar gitu ya guys ya. Ya mungkin banyak gitu film-film sebelumnya kayak Reuni Jet, terus apa lagi ya, gue nggak tahu banyak sih, tapi mungkin banyak juga film-film zombie sebelum Abadi Nanjaya. Tapi ini yang paling banyak dibicarakan dan yang paling proper gitu dari segi zombinya, koreografinya, eksekusinya gitu, apa visual, CGI, oke lah ya. BTW gue habis nonton film ini tapi tidak sempat di bioskop gitu, jadi gue nontonnya di Netflix. Dan setelah gue menonton film Abadi Nanjaya ini, gue cukup ya oke filmnya ya, film zombie proper pertama di Indonesia. Tapi aduh gitu ya guys ya, gimana? Jadi kita kasih sinopsis singkatnya dulu ya. Singkat cerita, film ini tuh membahas keluarga terpencil di Yogyakarta yang mempunyai usaha jamu. Nah, jamu ini tradisional. Awalnya itu bernama Wani Waras. Nah, kepala keluarganya ini bernama Bapak Sadimin, terobsesi untuk membuat jamu yang bisa mengawetkan muda gitu. Gimana? Yang bisa membuat awet muda, nah gitu. Terus dia menamakan jamu itu adalah Abadi Nanjaya, bos. Nih, Abadi Nanjaya. Ini dulu. Namun alih-alih membuat jadi awet muda, jamu Abadi Nanjaya itu merubah dan memicu seseorang yang meminumnya menjadi zombie. Dan alhasil yang meminum pertama itu adalah Bapak Sadimin tadi ya. Dan dia pun menjadi zombie gitu bos. Dan setelah itu dia menggigit satu persatu yang ada di rumah keluarga itu menjadi zombie dan menyebar satu persatu di desa itu. Ya singkat cerita filmnya sangat menarik gitu. Premisnya itu benar-benar kuat, benar-benar menarik gitu premis awalnya. Tapi awal-awal film ini benar-benar gua kagum karena dia membawa unsur keluarga, unsur horor, dan membawa unsur budaya Indonesia yang kuat gitu dari sisi jamu. Dan di awal-awal film juga sebelum jamu itu udah dikasih ciri khas Indonesia yang kuat gitu. Mulai dari musik dangdut, terus acara pernikahan gitu. Itu benar-benar ciri khas Indonesia yang benar-benar kuat. Tapi sebelum kita ke tapinya, kita masuk dulu yang gua kagum banget dari film Abadi Nanjaya karya Kimo Stambul ya. Pertama, ini zombinya benar-benar proper, benar-benar megah banget gitu, dari produksi desainnya, dari bagaimana itu zombie lari-lari berekspresi begitu begini gitu. Terus dari bolong-bolongnya gitu kan, karena emang zombie ini dari asalnya itu dari tanaman yang bolong-bolong juga ya. Jadi zombinya itu ada trypofobianya gitu di leher. Memburu kuduk melinding gitu melihatnya.
apalagi yang zombie setengah badan itu, anjir itu gila, keren banget cok, penggambarannya bisa serealistis itu. Terus shot-shotnya gitu gila, yang di truk yang berkumpul serumunan banyak itu, kesannya nggak ada yang males gitu, bener-bener pergerakan itu niat banget, kesana kesini itu bener-bener gerak semua gitu, bener-bener mantap banget gitu, pergerakan zombie udah mantap lah, udah proper gitu. Terus bahas visual, visual juga oke lah ya, tidak masalah, bagi gua tidak masalah visualnya. Apalagi setnya di desa, perdesaan yang luas, persawah-sawahan gitu, jadi kayak kita membayangkan ada zombie di desa gitu, kayak nggak pernah kepikiran gitu, tapi Kimo Stambul membuatnya menjadi kepikiran gitu guys ya. Terus dari sisi keluarganya juga dibalut secara bagus gitu. Bagaimana dialognya itu benar-benar serak gitu, ngelihat kita ngedengarnya itu benar-benar serak, dialog antara keluarganya gitu, tentang bagaimana seorang teman yang menikahi ayah temannya. Wah ini menarik gitu dibahasnya kan, adegan yang cantik dan memukau gitu, terutama pas malam. Itu benar-benar indah, bagaimana zombie itu berkumpul mengkerumuni, itu benar-benar cantik banget, indah shotnya gitu. Gue nggak nyangka film Indo bisa seindah ini gitu bikin film zombie, tapi itu semua patah ketika tidak ada rasa untuk film ini. Kalau gue sendiri menontonnya itu gue nggak ada rasa sama sekali. Dia mau mati mau hidup, tidak peduli saya. Seolah-olah di awal tuh kayak, oke nih problem karakter ini begini, terus ada karakter lain problemnya ini, karakter lain problemnya ini, udah sampai situ doang, nggak dilanjutin lagi. Itu benar-benar Act 1 akhir sampai Act 3 tuh udah zombie terus bos, sehingga rasa kepedulian kita terhadap karakter yang ada di film ini tuh nggak ada, flat, benar-benar flat. Mungkin kalau kalian yang emang berekspektasi ini, wah zombie keren banget gitu, ini wah ini gore tegang, mungkin kalau kalian yang ingin menonton gore tegang, mungkin kalian bakal lebih dapat filmnya. Tapi karena film ini diawali dengan konflik keluarga dan pendekatan karakter yang cukup bagus, cukup baik, tapi tidak dikembangkan sedemikian rupa sampai akhir film, ini mana sih, sayang banget bos. Pendekatan dari film ini tuh nanggung banget, kayak ini sebenarnya film itu mau ngasih pendekatan kemana, lebih ke tegangnya, lebih ke gore-nya, ke zombinya, atau ke story, atau kemana gitu ya. Kita tidak mempedulikan karakter yang mau mati mau hidup. Kita nggak mendapatkan itu karena emang pendalaman ceritanya kurang kuat. Di awal oke, kita dimulai dari keluarga yang emang ingin menjual perusahaannya, tapi membahas problem-problem masa lalunya gitu, karena emang perusahaannya nggak jadi dijual. Itu udah bagus banget itu pendalaman ceritanya. Tapi setelah berjalannya film, itu pendalaman ceritanya nggak dilanjutin, bener-bener ya udah sampai situ aja. Sisanya zombie sampai bosan gua lihat zombie anjing. Mungkin emang pendekatan filmnya berbeda, tapi rasa gak bisa bohong gitu. Rasa terhadap karakternya itu bener-bener ya udah gitu. Padahal potensinya itu besar banget. Ketika si Pak polisi ingin melamar calon istrinya di ending film ini dengan dikerumunin zombie, dia melamar si ceweknya, itu bagus banget. Tapi kalau punya pendalaman cerita itu bakal lebih bagus lagi anjing. Mungkin bakal lebih ngena, bakal lebih dar gitu penontonnya, bakal indah banget itu di ending. Tapi karena tidak ada pendalaman cerita, eksposisi karakter kedua itu nggak di develop lebih dalam, atau penulisan yang kemana-mana gitu, memfokuskan ke Joby, jadi seolah-olah rasa yang kita lihat tuh flat gitu bro. Dan ketegangan di film ini pun datar banget gitu, karena ya emang terus-terusan zombie terus ya udah gitu, dipush terus sampai bosen, sampai mampus. Dan ketegangannya bukan kebanyakan sih, maksudnya ketegangan terus menerus yang nggak ngasih ruang gitu buat pendalaman dan eksposisi ceritanya. Karakternya berpotensi lah untuk mendapatkan kedalaman cerita yang lebih deep gitu, kayak si Mika sama suaminya Dimas Anggara ya bisa diperdalam lagi, yang nggak bisa diperdalam lagi ya minimal kasih penguatan gitu antara mereka, sehingga kayak kita tuh peduli dengan mereka gitu berdua. Terus yang si Pak polisi yang ingin melamar calon istrinya ya kan, itu pun nggak dikasih kedalaman yang lebih kuat, sehingga kita tuh ya udah nggak peduli juga sama karakter kedua itu, dan nggak peduli juga dia mau ngelamar atau
ngelamar mau jadi mau enggak gitu, mau dilihat di akhir dia ngelamar gitu dengan dikerumuni Joby, ya kita juga rasanya kurang gitu, karena emang pendalaman ceritanya nggak serak gitu. Padahal si Pak Polisi ini kocak guys ya, ketika zombie ini lagi mengerumuni polsek gitu di desa itu, tiba-tiba ajan asar gitu, ajan asar apa ajan zuhur gitu. Lah zombinya ini kan peka terhadap suara, dia langsung menuju ke masjid. Si polisinya ngomong, lah itu masih mau sholat. Mentang-mentang anda stand up komedian ya, bisa bisa memasukkan dialog itu, dia bisa ngomong itu, anjing kocak gitu. Jadi jujur emang agak sayang banget ini film dengan membahas tema zombie, ya kan, menampilkan zombie yang udah proper set, udah main, tapi emang kesalahan fatalnya di pendalaman cerita dan rasa menurut gue yang flat. Pendalaman cerita terhadap jamunya nih, eksposisi terhadap jamunya juga ya tidak diperjelas lebih dalam gitu, karena ya modal ini aja sih, modal kayak ini jamu belum lulus BPOM gitu, BPOM, ini jamu belum lulus BPOM, udah gitu doang. Di iniin lah, di apa, dibagiin lah kedua keluarga gitu. Dan di akhir scene gitu, kalau kalau ini spoiler ya guys ya, di akhir scene juga ini mempunyai ending yang kayak menggantung gitu. Kan jamu ini dibagi kedua keluarga. Nah, satu nih keluarga yang tadi terkena zombie di pedesaan, satu lagi yang ada di kota gitu. Nah, berakhir di desa, terus endingnya itu dilanjut di kota gitu. Seolah-olah endingnya itu menggantung gitu di akhir, dan kayaknya bakal ada sequel ya mungkin. Tapi ini budgetnya gede cowok, sumpah. Syukur-syukur aja ini film pertamanya ya. Ya buat sebagian penonton ini kayak kurang gitu sih, kayak gantung. Jadi ibaratnya kita harus menunggu penjelasannya dulu gitu. Dari jamu ini kenapa bisa menjadi zombie. Termasuk saya gitu, kayak oh gitu, kayak setidaknya lu kasih show don't tell lah gitu lah, kayak film Train to Busan gitu. Di awal filmnya kan itu diperjelaskan gitu, walaupun dia tidak berbicara, dia tidak dengan dialog, tapi dia melihatkan visual gitu, bercerita lewat visual. Oh ini wabah zombinya itu gara-gara ini, tapi di filmnya itu kayak ya udah gitu, seolah-olah kayak ngejual jamu untuk filmnya Abadi Nanjaya gitu kan namanya, tapi tidak dilihatkan kenapa jamu ini yang awalnya menjadi awet muda tapi bisa menjadi ancaman belaka dan menjadi zombie gitu. Gak dijelasin emang. Sayang banget sih, potensinya tuh gede banget gitu untuk menjadi film zombie terbaik. Film zombie terbaik ya, bisa banget gitu menjadi film zombie terbaik, karena emang udah proper banget gitu ya, mengangkat ciri khas Indonesia banget gitu, terutama jamu gitu. Film zombie mana yang di luar memakai jamu? Gak ada bos, Indonesia doang gitu. Tapi emang sayang banget gitu, tidak dikasih eksekusi yang lebih mendalam lagi terhadap jamunya gitu. Nah satu lagi nih ya, masalah acting pemain di film ini udah cukup bagus gitu, udah ya oke lah gitu, acting untuk film zombie udah oke banget. Tapi sampai di mana scene telepon Mikha Tambayong dengan teman yang menjadi ibunya gitu, dimana Mikha Tambayong ini berperan sebagai Kenes, gimana Kenes ya, Kenes gitu kita sebut aja Kenes. Temannya yang menjadi ibunya ini bernama Karina. Jadi di pertengahan film ini si Kenes ini menelpon ya kan, Mbak Mikha Tambayong menelpon dan menanyai kabar dari anaknya. Ini anak gua nih, aman gak gitu. Ini zombie rame banget di luar. Terus si Karina ini ngejawab, aman aja kok. Lanjut di situ patah. No, God, please, no, 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 no. Mbak Karinanya sih nggak patah ya. Acting Mbak Karina oke gitu. Tapi ketika Mbak Mikha Tambayong atau si Kenes ini membahas dari anaknya zombie, terus dia flashback ke masa lalu, masa kecil bersama Mbak Karina, itu bener-bener patah banget. Bukan patah scene-nya, tapi acting dari Mikha Tambayongnya ini bener-bener patah. Seolah-olah kayak, wah ini tiba-tiba dari tegang kok dia bisa switch ke santai dengan cepat gitu anjing. Maksudnya switch-nya juga nggak natural gitu bos. Kalau yang switch natural gimana sih, kayak Leonardo lah gitu, wah lu nggak bisa sebut, lu nggak bisa ngomong, lu nggak bisa ngemeng gitu. Kalau itu switch-nya benar-benar dewa, tapi ya usah dibandingin juga sih. Tapi kalau di film ini Mikha Tambayong switch-nya benar-benar kayak nggak natural, kayak seolah-olah dipaksakan gitu switch-nya.
dari yang bahas zombie anaknya, terus dia ngebahas tiba-tiba masa kecilnya bersama Karina. Nah, terus kita diliatin tuh bagaimana si Mika Tambang itu berubah, ekspresinya itu benar-benar patah, tapi si Mbak Karina ini enggak gitu. Benar-benar natural gitu. Ketika dia mendengar si Mika Tambayong membahas dari zombie terus ke anaknya, lalu ke flashback masa lalu kecilnya, itu Mbak Karina itu aktingnya benar-benar ya natural gitu, kondisi dan ekspresi yang sama. Tapi ketika Mbak Mika Tambayong ini membahas, mengalihkan pembicaraan dari zombie ke masa kecilnya, itu benar-benar patah banget. Sayang banget sih, padahal 30 menit awal itu acting Mika Tambayong udah oke banget gitu. Sampai di scene itulah ya saya melihat acting Mbak Mika, aduh, refleks nih. Setelah scene telepon itu actingnya juga jadi kelihatan over gitu, gara-gara gue melihat yang tadi scene refleks tadi dari Mbak Mika Tambayong. Bagi kalian yang suka menonton film berdarah-darah, terutama bertema zombie, ya kalian wajib menonton film ini gitu, karena emang berdarah-darah banget. Terus banyak adegan-adegan yang zombie terus gitu. Ya singkat review mungkin segitu aja pembahasan gua untuk film Abadi Nanjaya ini. Film yang mempunyai potensi gede banget anjing, tapi tidak dimaksimalkan semaksimal mungkin gitu. Sayang banget, ini bisa menjadi film zombie terbaik gitu bos ya. Kapan lagi film zombie mengangkat tema jamu gitu, karena ini jamu ciri khas Indonesia aja gitu ya, di luar mana ada bos gitu. Jadi singkat ya, mungkin sebenarnya ya agak kecewa enggak kecewa sih, maksudnya gimana ya, disebut kecewa juga enggak, terus disebut bagus juga enggak, jadi ya udah tengah-tengah. Mungkin kalau bisa gue kasih rating buat film ini ya gue kasih 7 dari 10 atau 6 ya, sekitaran segitu. Film yang punya potensi gede banget bisa menjadi film terbaik zombie gitu, tapi tidak disemaksimalkan semaksimal mungkin. Sayang banget ya bisa. Jadi bagi kalian yang sudah menonton film Abadi Nanjaya, bagaimana pendapat kalian? Jangan lupa like, comment, and share gitu. Apa kalian punya pendapat lain tentang film Abadi Nanjaya ini atau tidak? Gitu. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sekian dari gua, Absurd dia pamit. Jangan lupa like, comment, share ya. Sekali lagi gue ingatkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you and goodbye. Absurd dia pamit. Assalamualaikum. Jangan lupa jamu bos.